wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ilham Maulana di workshop Basis Data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai DML atau kepanjangan dari Data Manipulation Language, yaitu perintah SQL yang digunakan untuk mengelola dan manipulasi data di dalam tabel database. Untuk manipulasi ya. Perintah DML mencakup insert, select, update, delete. Atau biasa kita sebut CRUD sih. C-nya itu create atau insert ya, menambahkan data baru ke tabel. R-nya itu read atau select, mengambil data dari tabel. CR, U-nya itu update, memperbarui data yang sudah ada di tabel. D-nya itu menghapus data dari tabel atau delete. DML berfokus pada operasi yang dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam struktur database. Jadi kita dalam struktur database biasanya di table-table ya, kita olah manipulasi datanya. Nah, sebagai contoh di sini dari 4 tabel yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, kita bisa menambahkan data dengan perintah insert into nama tabel. Biasanya kita menginsert data satu-satu, ini bisa menginsert secara banyak atau massal, seperti ini contohnya. Ini bisa kita kopikan, kita bisa jalankan di sini. Sebentar. Di sini select bintang from user. Select bintang. Ini contoh aja ya pakai bintang ya. From product. Select bintang from order. Select bintang from order item. Kita lihat isinya kan masih kosong tuh. Belum ada semua. Kosong. Masih kosong semua ya. Cuman kita langsung panggil perintahnya. Sini copy. Kenapa nggak bisa ke copy ya? Kita ulangin. Refresh dulu ya. Ini kenapa nggak berfungsi nih? Copy. Nah, tuh. Ini kita mau menambahkan tabel user untuk datanya. Enter. Tinggal dicek aja. Nah, datanya sudah masuk. Ada 3 data. Ada Budi, Ayu, dan Rina. Di sini username sama passwordnya. Kemudian data kedua. Data kedua adalah data produk. Data produk di sini insert into produk. Nama-nama fieldnya yang mau diisi. Kemudian isinya apa. Nah, ini ujungnya mana nih? Ujungnya di sini, Ctrl Enter. Oke, kita hapus saja. Kita lihat sekarang produknya sudah ada isinya, ada 3. Sip. Yang ketiga, untuk tabel order kita mau ngisi lagi di sini. Copy. Kemudian di sini insert into tabel order. Untuk field-field yang mau diisi. Nah, di sini ada jamnya, transaction time-nya, kapan nih, ordernya jam berapa. Kemudian jumlah total harganya, total bayarnya 40.000. Total itemnya ada 2 item. Terus total item, kasir ID-nya. Nah, ini lihat ke tabel user dulu nih. ID 1 itu si Budi, ID 2 itu si Ayu. Berarti gitu. Nah, metodenya itu paymentnya ada yang tunai, ada yang kiris. Untuk fungsi now itu waktu sekarang. Oke, ini tinggal di Ctrl Enter. Kita lihat di ordernya. Muncul kan? Oke.
Terus untuk tabel terakhir order item kita juga mau memasukkan datanya. Di sini banyak ternyata. Ya, soalnya ini kan detailnya ya. Ini bisa satu-satu, bisa klik di sini Ctrl Enter, sini Ctrl Enter, sini Ctrl Enter. Jadi yang ini untuk order pertama ada 2 item, order kedua ada 1 item, order ketiga ada 3 item. Jadi totalnya berapa item? Ada 6 item. Order ID ke-1 ini ada 2 produk. Order ID kedua cuma 1 produk, order ID ketiga ada 3 produk. Seperti itu. Ini kalau bisa kita jalankan semua. Nah, ini user ada, produk sudah ada, ini sudah ada, sudah ada. Oke. Kemudian perintah insert. Untuk perintah select itu berfungsi untuk menampilkan data. Contoh di sini kita membuat perintah select. Kalau yang sebelumnya kan select ini hanya untuk satu tabel. Dan bintang ini berarti tampil semuanya nih. Sebenarnya ini kurang baik. Kalau untuk data yang datanya banyak, maka akan berat ya. Maka diperlukan suatu select itu langsung menuliskan field-fieldnya. Di sini kita mau menampilkan select dari tabel order item. Sebenarnya jumlah datanya nanti bakalan isinya 6 juga. Karena awalnya itu order item, kita kasih alias namanya OI. Kemudian order item itu join ke tabel order. Kemudian join lagi ke user dan produk. Untuk joinnya itu ini yang dilingkannya. Oke, kita langsung jalankan. Tampilannya seperti ini. Jadi dari beberapa tabel itu akan tampil lebih ini. Kalau sebelumnya kan di sini produk ID 1 itu apa ya? Nggak tahu kan. Terus order ID apa ya? Usernya siapa nggak tahu. Nah, kalau di sini dia udah kelihatan. Di sini order ID kasirnya Budi. Nah, ini udah kelihatan. Terus produk name-nya nasi goreng. Nah, itulah fungsinya dari select. Jadi, kita bisa juga menjoinkan atau merelasikan ke tabel lain dan ditampilkan datanya. Oke, itu select. Selanjutnya adalah update. Perintah update itu adalah tadi sudah dijelaskan untuk mengubah data yang sudah ada. Sebagai contoh, kita akan mengupdate tabel order item. Nah, kita lihat dulu tabel order item itu ada 6 data. Kita akan mengupdate tabel order item yang apa nih, where langsung ya. Where order ID sama dengan 3. Ada gak order ID sama dengan 3? Ada nih. 1, 2, 3. Ada 3 data. Dan produk ID sama dengan 3. Berarti yang mana nih? Yang ini. Field ke-5. Ini akan kita update datanya. Yang karakternya berarti ada 2 ya. Order ID-nya 3 dan produk ID-nya 3. Berarti nanti yang akan ke-update itu baris ke-5 ini. Yang kita update itu apa? Yang kita update itu kuantitinya yang tadinya 1 menjadi 5. Kemudian total price-nya itu 5 dikali harganya. Harga si produk ID 3 itu kalau dilihat dari tabel produk 15.000. Berarti nanti 15.000 kali 3 45.000 harusnya. Oke, kita coba update ya. Oke, kita lihat lagi. Oh, 75.000, maaf, tadi 25.000 ya. Oke. Sip. Itu adalah perintah update. Kemudian perintah delete. Perintah delete itu untuk menghapus baris data dari satu tabel. Misalnya kita mau mendelete tabel order ID-nya 3. Ini bisa kan nih di delete. Coba delete.
Error. Aduh, kenapa ini error? Ya, jelas error karena si tabel order itu punya relasi ke tabel order item. Nah, yang order ID-nya 3, kita lihat di sini masih ada datanya. Maka kita perlu delete dulu si order itemnya. Jangankan yang ini, kita lihat sudah kabus. Ini order item 3 masih ada. Kita hapus sekarang. Maka nggak error. Oke, jadi ordernya tinggal 2. Oke, sekian untuk data manipulation language. Terima kasih.